Hai halo semuanya, saya Raina Fadlia Hoti dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai materi preformulasi terkhususnya pada bagian koefisien partisi dan polimorfisme. Ayo kita langsung masuk dalam materinya. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi dari log P dan log D. Nah, log P atau partition coefficient merupakan logaritma dari rasio konsentrasi suatu senyawa dalam fase lipofilik, biasanya N-oktanol, dibandingkan dengan fase air dalam keadaan molekul netral. Semakin tinggi nilai log P, semakin besar kecenderungan molekul untuk larut dalam fase lipid. Sedangkan log D atau distribution coefficient menghitung rasio konsentrasi semua bentuk molekul, ion maupun non-ion, antara fase oktaol dan air pada pH tertentu. Log D lebih representatif dalam sistem biologis karena memperhitungkan pengaruh pH terhadap derajat ionisasi obat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh lipofilisitas terhadap distribusi obat. Yang pertama, menembus membran sel obat yang lebih lipofilik cenderung lebih mudah menembus membran sel lipid sehingga dapat masuk jaringan berbasis lemak seperti otak, hati, dan jaringan adiposa. Dalam keadaan lipofilisitas tinggi, obat dengan lipofilisitas yang terlalu tinggi bisa membuat obat terikat kuat pada protein plasma, misalnya albumin, dan mengurangi fraksi bebas obat yang dapat menembus membran. Sedangkan dalam keadaan lipofilisitas rendah, obat dengan lipofilisitas yang terlalu rendah bisa membuat obat sulit menembus membran sel, sehingga akan menyebabkan absorpsi yang lebih rendah. Nah, kita masuk dalam materi mengenai polimorfisme. Polimorfisme adalah fenomena di mana suatu zat padat, biasanya kristal, dapat memiliki lebih dari satu bentuk struktural tanpa mengubah komposisi kimianya. Yang pertama dalam bentuk kristal atau crystalline form, itu dengan molekul yang tersusun secara teratur dalam kisi kristal. Dia memiliki energi kisi yang lebih tinggi dan sering menunjukkan stabilitas fisik yang lebih tinggi, tetapi larut lebih lambat. Sedangkan untuk amorphous form atau amorph tidak memiliki keteraturan kisi atau dalam keadaan molekul terdistribusi acak dengan energi internal yang lebih tinggi atau lebih mudah larut dengan suatu energi rendah untuk pelepasan tetapi sering kurang stabil secara fisik. Nah, dampak dari polimorfisme pada stabilitas dan disolusi. Nah, pada stabilitas fisik, polimorfisme dalam crystalline form atau kristal itu memiliki struktur yang berulang sehingga lebih stabil terhadap perubahan lingkungan seperti suhu dan kelembapan, dengan cenderung mempertahankan bentuknya dalam waktu yang lebih lama. Sedangkan amorph form atau bentuk amorph lebih tidak stabil dengan rawan rekristalisasi ketika disimpan pada kondisi suhu atau kelembapan yang tinggi, sehingga bisa terjadi perubahan ke bentuk kristal yang lebih stabil. Untuk dampaknya pada disolusi dan bioavailabilitas, amorph umumnya larut lebih cepat karena energi kisi rendah dalam ion atau molekul lebih cepat terlepas ke pelarut. Sedangkan beberapa polimorph kristal yang lebih padat larut lebih lambat sehingga dapat menurunkan bioavailabilitasnya. Nah, contohnya dalam industri farmasi atau contoh aplikasinya dalam industri farmasi. Dalam industri farmasi, nilai log P dan log D digunakan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara permeabilitas membran dan kelarutan obat agar distribusinya efektif dalam tubuh. Selain itu, pemilihan bentuk kristal api bertujuan menjaga stabilitas dan konsistensi mutu produk. Untuk obat yang sukar larut, bentuk amorph atau dispersi padat amorph dapat digunakan guna meningkatkan disolusi dan bioavailabilitas. Namun, perlu sistem stabilisasi untuk mencegah rekristalisasi. Oleh karena itu, pemahaman struktur fisik obat sangat penting dalam menjamin efektivitas, keamanan, dan kualitas sediaan farmasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai koefisien partisi dan polimorfisme. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.